Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di channel kesayangan kita semua di Intan Imelda Official. Dan di Intim kali ini udah ada yang datang, cewek cantik, independent woman, dan luar biasa sih karirnya, menginspirasi banyak orang. Langsung saja kita panggil, ini dia Sri MSTF. Yeay! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yanti, Masya Allah. Silakan duduk. Sebelumnya terima kasih loh sudah mau mampir di Intim. Apa tuh? Obrolan Intan sangat intim. Kita ngobrol santai aja ya. By the way, guys, kenapa Shay? takut ditanya-tanya yang gimana gitu. Enggak, kita santai aja ya kan. By the Karena way, aku mau cari posisi yang enak. oh ya, butuh sandaran kayaknya ya. Iya. Pegel. Cucok guys. Sri MSTF merupakan owner dari Sri MSTF Store. Betul Iya, ya. betul. Dan tentunya ini thank you banget loh, outfit yang kita pakai hari ini mungkin dilihatnya kayak kembar ya, serupa tapi tak sama ya saya. Ini blazernya juga dari Sri, terus ini celananya juga ya guys. Sumpah Iya, guys, ini tuh, kalian bisa merupakan order. celana andalan gua banget sih kalau gua pakai MC ya kan, kalau lagi nyantai-nyantai. Ini enak banget dipakainya celananya ya. Koleksi blazernya juga banyak, jadi kalian bisa langsung cek ke Instagramnya Sri MSTF ya guys. Jangan lupa di order ya. Jangan lupa di order. Enggak dipanggilnya apa? Dipanggilnya itu makanya Sri MSTF. Jadi dipanggilnya memang Sri ya. Iya, kalau nggak Serintil. Serintil ya, karena tadi cicing meren ya. Karena trek cici. Kelahiran tahun Aku kelihatan ya kelihatannya masih 20-an gak sih? 95 aku. 95 berarti 22, 23. Enggak lah, 27. Kok bisa hitung sih? Serius 27? Iya. 27. Jomblo pula ya kan, langsung ke jomblo. Oke, memulai karir berawal bisa sampai di titik ini kan pasti banyak banget perjalanan yang tidak sedikit ya. Banyak. Banyak ya? Banyak gagal ya. Banyak gagalnya Iya. malah ya. Oke, berawal mulai karir tuh kamu kuliah semua di Pandeglang. Aku nggak kuliah. Oh, kamu nggak kuliah? Kuliah. Berarti lulusan Jadi SMA. banyak banget ternyata ya. Yang penemuan-penemuan yang teteh juga belum tahu gitu Iya, ya. makanya kita ngajak ngobrol di sini biar kita pingin lebih mengenal secara intim tentang Sri. Oke. Terus dari situ selesai sekolah lanjut ke Langsung kerja. Oh, langsung kerja. Iya. Jadi ini aku tahun 2013 aku tuh lulus sekolah SMK di SMK 1 Pandeglang. Di situ kenapa nggak salah pilih gitu ya sekolah, karena memang langsung belajar kejuruannya dunia pekerjaan yang emang bener-bener ada di pekerjaan gitu. Oke. Dari situ lanjut ke Sebelum lulus dapat ijazah, aku tuh langsung kerja di notaris waktu itu. Oh, jadi sempat kerja dulu di notaris. Itu berarti posisinya masih jadi mahasiswi. Udah kelulusan doang sih, cuma belum dapat ijazah. Oh gitu. Tapi udah greget pengen punya uang sendiri. Jadi akhirnya aku cari-cari kerja tuh, karena di sekolah juga ada lowongan-lowongan pekerjaan. Dulu tuh ngelamar tuh di Sabar Subur, gagal tuh nggak diterima. Jadi akhirnya dapet rezekinya di notaris. Di notaris. Dengan gaji waktu itu 1,2. Oke. Itu tahun 2014 ya. Berarti udah bisa cari duit dari zaman dulu masih sekolah ya. Dari situ beranjak ke Dari situ ya, namanya kita belum tahu dunia pekerja itu ternyata banyak sikut menyikut. Sikut menyikut, terus disalah-salahin. Tapi dulu mental akunya nggak sekuat sekarang. Kalau Jadi, sekarang dihujat netizen aja udah kebal kayaknya. iya, semakin dihujat semakin banyak duit. Jadi kenapa aku selalu share kalau ada yang hujat tuh, karena memang itu buat lo tuh malah jadi kayak bahan bercandaan iya, gitu ya. gitu. Jadi nggak bikin down, malah bikin kayak lu tuh sirik apa gimana sih gitu. Oke. Dari situ sempat jadi SPG. Nah, dari situ belum jadi SPG. Dari situ udah tahu kan gaji 1,5, terus si ibu notarisnya itu baik banget, akhirnya bikinin aku SIM motor dan aku langsung nyicil motor dan beli handphone dulu karena kan jangka panjangnya motor. Jadi aku beli yang handphone kan nggak terlalu mahal kayak motor kan gitu. Dari situ aku beli handphone Android yang dulu tuh Smart Friend. Oh iya, aku tahu, Smart Friend. Nah, tuh aku beli, terus
setelah beli handphone aku beli motor nyicil gitu. Gitu. Dari situ Dari situ ya biasa kan, ada gesekan-gesekan mental akunya nggak kuat, aku akhirnya keluar dari pekerjaan itu, memutuskan untuk resign gitu. Oke, resign. Ternyata nyari kerja itu nggak semudah yang aku bayangkan gitu kan. Akhirnya aku ngelamar tuh jadi IO di Indomaret. di Indomaret. Sempet Indomaret. Terus Justru itu ada baiknya, ada buruknya sih ya. baiknya apa tuh? Ya karena aku nyicil motor ini kan aku punya tanggung jawab kan. Jadi ngerasa gimana caranya nih gue harus kerja terus gue dapet duit. Gimana buat kayak nyicil motor nih, mama gue nanti gimana bayarnya gitu kan. Karena kemarin tuh terlalu nafsu untuk aku, ya udah aku mampu nih untuk nyicil motor. Akhirnya aku ngelamar lah tuh di Indomaret ke Bitung. Aku bawa motor sama mama aku dari Bojong. Tahu kan Bojong? Bojong, iya Allah itu jauh banget Bojong. Jauh banget. Terus mama aku nungguin di musola, aku tes dengan ratusan orang dan yang diterima tuh cuma 20 orang. Di situ ngerasain banget perjuangan bahwa rezeki itu bukan dari karena kita pintar, dari karena ya emang keberuntungan itu benar-benar mukjizat banget gitu loh Teh. Iya. Padahal kalau dibilang tes, semua orang juga banyak yang lebih pintar dari aku betul. gitu. Berhubung mungkin di sini benar-benar akunya ya, aduh pengen diterima biar aku bisa kebayar motor nih gitu kan. Akhirnya diterimalah aku di Indomaret. Ternyata lika-liku kerja di Indomaret itu Masya Allah ya. Mungkin bukan basic aku. Berapa lama kerja di Indomaret? 3 bulan apa 4 bulan gitu. Itu pun batin terus. Kenapa tuh? Karena banyak barang hilang. Karena mungkin akunya juga nggak suka sama pekerjaan itu. Gitu. Jadi ternyata ya kita lagi sekolah kan, yang kita bayangkan menjadi wanita karir ya kan, keluar masuk OTW kantor. Nah ini gue OTW toko gitu kan, bukannya menghina, cuma maksudnya dulu tuh mungkin itu bukan fashion aku gitu loh. Jadi aku tuh nggak kayak down banget pas aku kerja di Indomaret tuh, gila ngelap-ngelap kaca. Terus tahu nggak itu yang ternyata rak-rak yang ada di situ itu harus kita display sesuai dengan namanya, dan sedangkan namanya kan macam-macam dan banyak banget. Terus kedua, kepala tokonya juga yang cewek gitu pas dapatnya. Terus kayak cemburuan gitu akhirnya. Terus Sabtu Minggu nggak boleh libur. Tapi peraturannya memang boleh libur sebenarnya? Nggak boleh. Oh memang nggak boleh? The weekend itu nggak boleh libur, setiap hari weekday aja. Oh gitu. yang ngambil liburnya, untuk weekend memang nggak? Barang hilang aku ganti gitu kan. Tapi memang pada dasarnya aku yang nggak suka memang ya di Indomaret gitu tuh. Jadi aku memilih untuk resign tuh dari Indomaret. Padahal gajinya UMR gede banget menurut aku waktu zaman dulu ya gitu tuh. Dan aku memilih untuk kerja jadi SPG Telkomsel. Oke. Jadi Gajinya berapa itu? Berapa? 1,5. Justru malah lebih kecil yang jadi SPG Telkomsel, Iya, tapi kamu ambil. Tapi aku ambil karena aku suka gitu. Sukanya di bagian mananya? Aku kan suka ngomong. Oke. Terus sukanya kebebasan ya, yang enggak di kantor terus gitu kan tiap hari. Sebenarnya di Indomaret juga happy sih kalau timnya kompak gitu. Tapi kan namanya di dunia kerja, dan kalau kita belum jadi orang, belum kelihatan sama orang, belum punya banyak uang, itu tuh kayak dipandang sebelah mata gitu. Apalagi orang yang baru kan di Iya, dunia. benar. Dan di dunia kerja itu, iya kalau baru masuk kerja itu jauh banget levelnya gitu tuh, ngerti gak sih Teh? Kayak untuk berharap untuk dapat mobil aja kayaknya jauh deh. Jadi nggak kepikiran sampai situ malah justru nggak gitu ya? kepikiran sampai untuk aku bisa punya mobil atau punya toko, jauh banget lah. Ibaratnya ya kita kerja di Jakarta, dulu kan aku di Jakarta, gaji UMR 3,3 pada zaman aku ya. Belum kosan, belum biaya hidup, belum aku punya cicilan motor kan, dan motornya nggak aku bawa ke Jakarta, aku simpen di rumah gitu kan. Dan Tapi itu motor tuh, sampai sekarang masih ada? udah masih ada. Dan ternyata motornya itu di tahun berapa itu hilang, di maling. Pas mau lunas beberapa bulan lagi Hilang? iya. Tapi justru dari banyak pengalaman pahit itu yang bikin aku mentalnya menjadi sekuat apa ya, bahkan baja aja lebih kuat mental aku. Karena baja masih bisa meleleh kan. Iya, kan? iya. Kayak kalau aku tuh lelehnya kalau aku lagi jauh sama Allah aja udah itu leleh. Itu. Oke, nah terus berlanjut ke menjadi
SPG itu berapa tahun SPG? SPG Lama? itu lama, aku 2 tahun, tapi bertahap juga ya, bertahap juga. Dari situ aku mengerti proses dari karena aku Di jadi Telkom SPG. itu yang terakhir kemarin sebelum resign itu masih tetap di Telkom ya posisinya? Kalau ini SP Telkomsel, jadi kalau Oh, di beda. beda, Telkomsel sama Telkom beda. Nah dari situ aku ngelamar jadi SPG Telkomsel dan dilokasikan di Cikande. Oke, di Cikande. Kibin. Dengan gaji 1,5, cicilan motor aku 600.000. Sisanya berapa teh? Nggak tahu gue langsung itu. Ya kan, dan tapi ya alhamdulillahnya gitu. Ada banyak keberuntungan lah ya gitu. Aku ada punya saudara namanya Teh Zakia, itu ketemulah dengan kakak Zoiner MD Pakaya, dan akhirnya aku numpang di rumahnya kakak itu. Ya dibilang keberuntungan karena aku nggak ngerasain, maksudnya ya aku dari orang susah tapi nggak pernah kelaparan, nggak pernah, alhamdulillah Kecukupan gitu, lah ya. tercukupi. Hidup tuh nggak yang benar-benar kayak orang banget gitu ya, alhamdulillah gitu tuh. Meskipun kalau aku ngelihat di aku yang sekarang, aku jarang ngelihat orang susah gitu, teman-teman aku ini, jadi aku yang paling susah gitu. Oh gitu. Ya, aku ngerasanya gitu. Ngerasanya gitu di antara perasaannya. teman-teman Oke, aku terus? gitu. Terus aku jalanin tuh ya, aku numpang di Teinut. Aku tuh kayak bantu-bantu. Aku nggak bayar, dan itu baik banget. Nggak bayar teh. Jadi aku Nggak bayar numpang. apa? Nggak bayar biaya hidup aku untuk numpang Tinggal? di situ, iya. Oh. Jadi aku ya udah, yang penting nemenin kakak Ine. Makasih banyak, sampai sekarang aku nggak pernah lupa. Oh, hai. Terus udah gitu, hai Teh Ine. Terus udah gitu, sampai nih teh, ya kan emang sampai sekarang juga aku masih Nora ya, masih ya apa ya? Kan branding image-nya Sri kan begitu. Iya. Dihujatnya sama netizen begitu Iya, kan. terus masih ya sederhana ya, memang akunya juga dari basically-nya dari awal memang dari keluarga yang sederhana. bahkan bisa dibilang kurang kurang mampu ya gitu. Jadi memang nggak bisa dipaksakan kan, kalaupun aku pakai yang mahal-mahal atau yang mewah-mewah, ke akunya nggak nyaman, kayak ini bukan gue gitu. Oke. Gitu teh. Oke, berarti dari situ beralih kerja di Telkom. Di Telkomsel kan, Telkomsel. 1,5 tuh kan Terus, gajinya. Terus pindah udah ke? gitu terus kan berjalan kan ya, berjalan jadi berjalannya SPG, waktu. aku pindah ke Serang, dan ternyata di Serang banyak banget yang julid-julidnya gitu kan, yang nggak suka gitu tuh sama aku gitu. Aku tuh dari dulu banyak banget yang nggak disukain, ternyata itu tuh ujian Allah angkat derajat gitu. Jadi ya, tapi akunya juga ya udah gitu. Cuma mungkin dulu ngerasa Pindah ke Serang kerja apa? di SPG juga, tetap Oh, beda tetap masih kantor. SPG, tapi beda kantor cabang. Kalau sebelumnya Cikande, sekarang pindah di Serang. Terus udah gitu aku punya leader yang bener-bener senonok banget lah ya. Bukan dusun sih, cuma lebih ke enggak berkemanusiaan banget gitu. Contohnya? Ya ngomongnya kasar lah gitu, kayak seenaknya Kayak gitu. gimana itu? Pernah nggak yang paling kasar kayak gimana? Coba sebutin. Yang pernah aku kayak bercanda ditendang gitu. Tapi itu yang gitu. Tapi itu sama seorang manajer atau yang punyanya gitu ya. Adalah si Pak Ditendang itu. apanya yang bagian ditendangnya? Ini nih, tapi kayak bercanda gitu loh, kayak lu tuh gitu loh. Tapi kayak apa sih kok dusun Kalau banget. gue balik arah ya. Ya, terus udah gitu leadernya tuh kayak kalau yang cantik-cantik dispesialin. Kan dulu kan namanya masih Buluk Kesya ya, buluk Kesya gitu. namanya SPG-an ya. Tiap hari kerau kan, jualan pulsa 10.000. Jadi nih aku jualan nih ya, aku beneran ya, aku pernah ada di titik itu. Tapi aku happy. Meskipun itu tuh pekerjaan yang kalau sekarang gila ya gitu. Kayak ke pasar, dan yang dapat cuan itu dari pasar, karena orang pasar rata-rata orang Padang atau orang seberang. Oke. Dan rata-rata pakai Telkomsel. Telkomsel wajib nih ya. Boleh nggak sih di endorse ini Intan email the official. Terus udah gitu, iya dulu kan zamannya Telkomsel tuh lagi jaya-jayanya, sampai aku jualan pulsa tuh harganya 10.000, bayar 10.000. Kalau beli 100.000 dapat kaos gitu loh, dapat t-shirt. Jadi ada bonus-bonus khususnya ya. Udah gitu, aku resign karena nggak nyaman gitu sama leadernya gitu kan. Pokoknya Pak itu aja lah, nggak nyaman dengan orang-orangnya juga nggak nyaman. Dan akhirnya aku serabutan gitu, kayak jadi SPG IO gitu loh teh. Oh, jadi kalau lagi ada event rokok apa, kamu ini Nggak, kalau tapi nggak di rokok karena kan aku di nggak rokok. cantik. Oh, nggak. Jadi nggak masuk. Oke, nah terus lu keluar tuh. Keluar. Jadi udah nggak jadi SPG rokok, kagak bisa masuk. Nggak Jadi masuk. SPG apa?
SPG tetap ujung-ujungnya ke Telkomsel lagi. Oh, balik lagi ke Telkomsel, Tapi tapi IO. beda. Oh, dari eventnya si Harian. IO. Heeh, Oke, gitu. terus Jadi aku lebih nyaman di IO gitu. Tapi nggak bisa menutup, emang sih ketutup ya. Gaji 1,5 dengan IO cuma berapa hari gitu kan. Tapi lebih merasa dihargain kalau di IO dibandingkan waktu aku kerja di yang benar-benar jadi apa ya namanya itu pekerja tetap gitu kan, bukan cabutan gitu. Dan itu aku goals terus tuh dari target 1 juta satu nah, hari. terus kamu bisa dapat berapa di 2 goalsnya? juta. Oh, jadi 2 kali lipatnya ya? Iya, jualan tuh Luar di Merak. biasa. Kebayang nggak itu bener-bener. Panasnya merak ya kan? Tapi aku ngambil sore. Oh, ambilnya sore. Sore ke malam. Dan jualannya itu kebayang nggak sih? Aku nih ya kebayang. Kalian kalau dengerin cerita harus bayangin. Aku jualannya. Tahu kan Pelabuhan Merak? Tahu, aku pernah event di sana. Pas mobil mau masuk kapal, itu kan ada truk-truk, ada bisnis, betul. dan yang paling bener-bener bikin aku kadang pengen nangis gitu dan bersyukur sampai detik ini, aku pernah jualan pulsa sampai dimasuk di dalam bisnya gitu, kayak apa jualan kayak ayam. Oh, yang tukang asal gitu. Serius deh sampai. Makanya kenapa aku tuh selalu happy di detik ini meskipun menurut orang dan teman-teman aku, baru segitu aja udah kayak alay gitu kan, udah norak. Ya karena aku pernah melewatin yang bener-bener. Karena kalian tidak tahu guys betapa pedihnya Iya, perjalanan dulu. itu gitu. Terus jualan ke truk-truk. Iya gimana sih pedagang asongan? Iya kan? Sampai pada nangis sumpah. Tisu. Iya itu pedagang asongan. Jadi makanya kalau misalnya aku alay gitu ya. Ya aku lagi bersyukur dengan apa yang aku miliki gitu. Iya gak sih Teh? Oke. Bodoh amat kata orang, aku membandingkan hidup aku dari yang dulu, dari prosesnya ya. gitu. Jadi lu tidak pernah membandingkan hidup lu dengan orang lain. Enggak, aku Kamu bandingin. tuh lebih membandingkan hidup kamu yang kemarin dan hari ini. Iya, gitu. Kemarin tuh misalnya aku hari ini, hari ini gue udah bisa dapat 1 langkah lebih atas Iya, ya. gitu. Jadi memang hidupnya Sri tuh memang step by step Iya, terus. Nah, terus sampai pada akhirnya bisa kerja di kantoran. Sempet kan itu buat kantor, kan? masih perjalanan panjang juga. Jadi aku kan di SPGIO tuh kelihatan powernya kan, jadinya akhirnya aku ditawarin kerja jadi mobile Grapari dan gajinya itu lumayan gede sih ya, 6 sampai 7 jutaan. Ih, gede dong. Ya itu, dan alhamdulillah diterima. Tapi ya namanya kita dapat yang gede pasti ujiannya juga lebih gede ya. Jadi banyak yang julid banget, aku tuh dijelek-jelekin. Sebenarnya kalau gitu udah biasa sih. Kalau Ya. dunia pekerjaan tuh antara sikut menyikut, jelek menjelekan, itu adalah dunia pekerjaan. Bagaimana kalian menghadapinya, percaya diri bahwa apa yang kalian lakukan itu adalah hal yang benar. Iya. Itu udah pasti semua pekerjaan sama kok. Intinya aku percaya apapun sesuatu, entah teman, pekerjaan, pasangan, kalau Allah jauhin akan diganti dengan yang lebih baik. Dan aku selalu konsep itu di hati aku, di pikiran aku, berprasangka baik aja gitu dalam situasi apapun. Kadang juga orang suka banyak yang bilang kayak, anjir ya kerja gini kerja gitu, karena memang semua di bidang pekerjaan itu akan ada orang yang tidak menyukai kita. Ya, gitu. Satu, terus kedua nih ya, akan ada posisi di mana kita akan selalu merasa capek. Itu pasti ada sih. Kan ada yang bilang juga kayak gue nih, gue motivasi kayak pekerjaan paling menyenangkan itu adalah hobi yang dibayar. Yes. Tapi bagaimana ketika kita merasa lelahnya kita tuh lelah yang bahagia, karena itu passionnya kita. Yeah. Pasti beda rasanya kan? Beda. Terus udah berapa gitu, tahun kerja di situ? di Telkomsel jadi Mogi tuh hampir 1 tahunan ya, dan aku paling Sebentar ya tapi. iya paling aku cintai banget. Paling aku cintai banget tuh aku di Mogi karena gajinya gede, dan ketika aku yang paling disayang-sayang banget, bahkan aku sakit pun aku maksudnya libur pun aku ambil sakit. Jadi ketika sakit pun aku ambil libur gitu loh. Karena aku saking nggak mau kehilangan pekerjaan itu gitu. Oke. Tapi ya mungkin menurut Allah kamu tuh nggak baik di situ, dan aku dipecat tiba-tiba. Tanpa alasan. Jadi lagi pengurangan dan aku yang dikeluarin, padahal tim aku yang nggak bener itu gitu, yang harusnya tuh yang maksudnya menurut aku ya, menurut aku tuh aku gitu yang kerja paling benar gitu tuh. Oke lah ada. Tapi gitu dianya ya. dipecat nggak? Enggak. Justru malah lo yang dipecat. Iya, Dianya justru nggak? aku yang dipecat, tapi memang Allah mah nggak tidur ya. Jadi pada saat itu beberapa bulan kemudian si orang yang zolim sama akunya itu dia terkena kasus gitu loh. Sampai bahkan uang aku pun liau kan sama dia, aku ikut arisan gitu kan sama istrinya. Sampai detik ini belum balik tuh uang. Berapa gitu. tuh itu duitnya di dia? Sampai lupa.
kayak ada kali 5 juta apa berapa Ih, juta. lumayan, Cuma kan zaman 5 dulu juta. ya, Ih, zaman lumayan, dulu. zaman sekarang juga lumayan 5 juta coy. Iya gitu. Terus Terus? apalagi ya? Dari situ. Dari situ kerja apa? Ya kan dari situ kan aku dipecat tiba-tiba dan mau lebaran teh. Sedangkan kan kita mau dapetin THR ya. Iya ngarep banget. Pokoknya aku tuh nangis banget setelah aku mendapat lagi libur dipanggil ke kantor Telkomsel untuk menyerahkan handphone karena di Telkomsel tuh fasilitasi ya. Handphone. Untuk diserahkan. Jadi kayak nggak ada basa-basi yang Sri kamu tuh nggak dilanjut lagi gitu. Ya itu pada saat itu udah nggak kerja lagi besoknya. Keterlaluan nggak? Dan itu benar-benar ya Allah gitu tuh. Pulang dari situ karaokean coba nyanyi tapi nangis gitu ya. Gua ngomong gimana, gua pindahan gimana kan ya. Beneran gua tuh nangis pada saat itu tuh dulu waktu itu sama si Fuji ya, aku tuh nangis terus gimana nasib gua ya. Akhirnya pulang dari BSD sebelum menangis itu aku langsung ngelamar di Telkom. Oh, tetap masih di Telkom juga. Tapi aku pas gitu aku diterima sama Pak Sudirman. Dia juga orang yang paling berjasa buat aku. Aku pernah sebutin juga sih di vlog sebelumnya ya, yang dulu sama Teteh. Pas aku ngelamar di situ kebetulan ada Pak Sudirman. Pak Sudirman itu kapok security di Telkomsel. Security? Iya, kapoknya. Jadi kapoknya kayak kalau di sekolah tuh KM gitu ya. Nah, di situ aku terbantu banget sama Pak Sudirman, dibawa akhirnya ke manajernya gitu. Akhirnya aku diterima tuh, tapi kan perlu proses tuh 1 bulan dulu aku jeda kan. Tapi berhubung Sambil aku diminum ya. sih ini guys. Iya. Ini Awas ya, guys. dari Real Food App ya. Apik, unik, menarik, dan klasik. Tapi ini enak banget tau teh ke lambung. Iya benar. Serius? Karena ini juga mengandung sarang burung walet. Dan ini tuh mengeluarkan darah kotor gitu deh kayaknya. Soalnya aku pernah nyobain ini Real Food nih di Kelani Mata Intan. Tapi yang Luar menang biasa loh. bagus. Tapi enak banget memang, seger. Banyak manfaatnya lagi. Terus akhirnya aku nangis dulu tuh ya. Nangis dibawa dulu barang-barangnya. Sedih banget. Ternyata ya Allah, barang dari mana? Oh, barang Kosan. dari kantor. Oh, dari kosan. dari kosan kan aku ngekos kan di Purna Bakti tuh ya. Ngekos, udah punya kasur, udah punya lemari gitu ya. Itu Iya. Dipindahin kemana? Kenapa mesti keluar dari kosan? Kenapa ya di kan situ aja? Gimana bayarnya kalau nggak kerja gitu kan. Kalau aku tuh kayak gitu, terus dibawain tuh ya. Udah gitu alhamdulillahnya dapat 1 bulan aku dipanggil dan aku diterima di Telkom. Dari situ aku mulai gimana ya, menata masa depan di Telkom ini, karena di Telkom ini beda dengan Telkomsel. SPG dengan staff itu beda. Bedanya? Uangnya. Kalau SPG meskipun kerjanya panas-panasan, tapi karena tergantung hasil kerja kita, jadi akhirnya tak terhingga. Kalau staff ya segitu-gitu aja. Jadi ada gaji khususnya aja segitu-segitu aja. UMR kan? Nggak ada profit apa, nggak dapat lebih gitu, nggak Ya ada. UMR, dengan masih aku punya cicilan itu motor masih ya. Terus udah gitu aku di Telkom. Tapi dari situ, dari aku jadi staff, akhirnya aku mikir, aduh gimana nih caranya gue harus dapet cuan. Oke. GM aku, Pak Muskap, terima kasih. Pak Muskap, terima kasih. Butuh pengganti sering ke gue bisa. Pak Muskap dia GM yang paling baik banget. Dia nggak pernah memandang ini aku bawaan siapa atau aku backingnya siapa, enggak. Dia memang pure bantu orang. Jadi aku tuh iseng-iseng ya, abis sholat tahajud. Assalamualaikum Pak, kalau ada kerjaan apa aja aku mau, nggak apa-apa, nggak digaji juga, yang penting aku Ada kegiatan. Aku nggak nyangka dong responnya Pak Muskap yang setara GM itu kan general manager yang di Telkom ya, dia nomor 1 lah ya gitu kan. Ngebales WA aku dan kasih aja lamarannya ke sekretaris aku, katanya gitu. Gila ya, kalau manajer-manajer yang lain-lain, staff-staff yang lain bahkan ngeri juga enggak gitu. Tapi ini seorang GM dan itu rezeki aku banget ya. Akhirnya aku bikin surat lamaran, terus aku nggak enak dong ngasih ke sekretarisnya kalau aku ngepostin. Jadi akhirnya aku naik bis ke Tangerang gitu. Aku mau langsung ketemu aja nih, nggak apa-apa gitu. Ada hasil nggak ada hasil, yang penting gua kesana. Temuin dulu. Terus? Temuin dulu.
udah aku ketemu bapak, ini aku udah ada di bis, aku bilang gitu. Karena kalau satu Telkom, kita ngelamar ke Telkom lagi ya pasti satu outsourcingnya itu Tahu, aja gitu kan. Dan ternyata aku dimasukin lagi ke PT aku yang sebelumnya. Oke, Gitu. terus? Akhirnya aku diterima dengan banyak pertimbangan yang ini si Sri baru resign di Snaker tuh nggak bisa, udah dia kan resign mengundurkan diri bukan abis kontrak gitu kan, nggak bisa kayak gini. Dan alhamdulillah kata Budian tuh katanya, gila lu tuh punya pelet apa katanya sampai gitu kan, kok sampai dibela sama GM sebegitunya gitu buat masukin aku. Makanya aku kayak nangis bersyukur gitu, ya Allah masih ada ya orang yang baik gitu, yang jadi jembatan gitu ya buat aku bisa kerja lagi. Dan itu orang yang penting banget gitu di Telkom gitu kan. Terus kata bapak katanya gini, pokoknya gue nggak mau tahu si Sri harus kerja, harus diterima. Siapa yang punya? Anjrit, gue ngedengernya ya Allah seneng banget. Sebegitunya lo dibela gitu ya. Padahal maksudnya ya orang-orang tuh udah mikirnya netting, bapak itu baik banget, aku juga dekat banget sama istrinya. Jadi waktu di Serang aku tuh kerja sama bapak ngabdi banget gitu. Aku tuh selalu bapak punya ide punya apa, dia tuh selalu oke. Meskipun aku nggak bisa nih, yang penting kalau bapak meskipun kerjaan aku salah, nggak apa-apa. Yang penting gue siap Gerak dulu. gitu. Senengnya bapak ke aku tuh mungkin gitu ya. Terus orang-orang tuh ngikutin bapak tuh kayak kerjanya tuh bapak tuh subuh, overtime banget sampai malam. Kalau aku happy ngikut-ngikutnya bapak, karena kan ya bapak tuh kan kerjanya apa sih, paling ketemu orang. Terus aku seneng kan gitu tuh ketemu pejabat-pejabat gitu ya. Terus tembak pistol segala macam, dan aku tuh cuma bikinin dia ngevlog gitu loh. Itu kan kerjaan gue banget gitu teh. Nah akhirnya aku diterima di Tangerang, tapi bapak sekarang udah pindah di Bogor jadi GM juga. Terus bapak juga sampai minta sekretaris aku juga buat di Jakbar, aku kasih tuh. Jadi lulusan SMK juga bapak mah nggak jadi masalah, yang penting kita mau kerja loyal, gitu, nggak hitung-hitungan gitu. Jadi nggak jadi masalah ijazah mah, yang penting kita siap, kalau disuruh tuh siap, nggak ada alasan. Akhirnya di situ aku jualan parfum mobil yang ada fotonya. Aku terinspirasi dari situ. Mindset aku tuh benar-benar kedobrak dari si parfum mobil itu. Resi satu hari bisa nyampe 100 resi. Wow. Dulu banget ya. 3 tahun yang lalu akhirnya tapi dari situ aku udah terkonsep teh. Ya udah, 1 tahun nih gue branding nih. Tapi tahun depan gue harus punya apa nih? Nggak bisa dong gue jualan ini aja. Karena jadi muter lagi tuh akhirnya apa ya, jualan apa akhirnya. Dan modalnya modal nekat, keberanian, akhirnya aku bikin toko. Sedangkan gue nggak tahu isinya mau apa, anjir gitu segitu. Akhirnya gue bikin toko, gue nggak tahu isinya apa. Gue berpikir bahwa sukses itu segampang itu ya. Dan karena emang gue mikirnya segampang itu, jadilah. Jadi ya udah gampangin aja gitu ya kan. Terus ternyata ya nggak segampang itu gitu. Akhirnya aku open apa ya dulu tuh, open join barang gitu ya, join open gitu kan, open store gitu kan, open join store. Dan ternyata dari situ awal mulanya bahkan masa depan aku berantakan. Kok berantakan? Ya karena kan nggak sesuai dengan orang-orang, timnya tuh nggak percaya gitu loh. Oh jadi misalnya gue punya barang nih, terus dicurigai mulu gitu akunya tuh gitu. Jadi rata-rata orang tuh pengen instan, modalnya dikit, untungnya gede, kerjanya nggak mau. Dan sampai akhirnya ada beberapa yang aku close-in, dan ada beberapa juga yang mereka belum start tapi udah mundur gitu kan. Dan malah cuma bikin nama aku jelek doang gitu kan, karena kan kesalahpahaman. Padahal kan ya proses sukses itu yang nggak ada yang instan ya kan gitu tuh. Ya di toko aku kan ada yang laku, ada yang enggak, ya namanya juga baru muka ya kan gitu, harus berproses. Tapi aku belum resign, belum berani. Target aku tuh mau resign kalau aku udah punya suami. Tadinya berhubung suaminya belum dapet jadi akhirnya, dan aku juga kerjanya udah di kantor itu udah banyak izinnya, udah banyak ini. Padahal planning aku itu setelah toko aku 5 tahun, itu aku bisa baru resign kerja. Tapi tubuh aku dan ini aku udahlah, kalau gue di zona aman terus, gue nggak, ya hasilnya segitu-gitu aja. Gue harus berani
ngambil resiko. Oke. Gitu. Padahal pengennya tuh setelah cicilan mobil lunas, ya kan, setelah punya tabungan dan segala macam, punya suami, hidup biar indah lah ya. biar maksudnya Hidup tidak seindah itu, Ferguson. nyata ya gitu kan. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk resign di tahun 2002 kemarin. Aku Masih baru ya? Masih baru 4 mau jalan 4 bulan. Jalan 4 bulan. Aku resign. Jadi Nah setelah resign kan biasanya kerja tuh tiap hari. Terus tiba-tiba nggak pernah, kan biasanya kalau kantor itu kan pergi pagi absen, pulang sore. ya, jadi akhirnya aku udah resign, aku nikmatin dulu lah Oh, masa-masa pengangguran itu ya Ken. masa-masa pengangguran. Dikira aku jadi pengusaha itu enak. Ternyata Enak banget. enaknya kenapa tuh? Ya enaknya Kan biasanya bangunnya pagi, misalnya jam 8 sampai terus aku pulang sakit sore. sakit gara-gara badan aku mungkin belum menerima. Tadinya sibuk parah banget, jadi kebanyakan rebahan. Ini juga sekarang aku ya udah Pengen rebahan. enggak, Oh, pengen, enggak. pengen, makanya aku ngedeketin Teh Intan. Ya udahlah, gue menjadi asisten nggak dibayar juga apa, yang penting gue punya kegiatan. Berasa guanya sibuk aja. Gak apa-apa kan kalau Teh Intan nge-mall gue yang bawain, gak apa-apa. Gue mah kapan nih nge-mall? Nanti kita cari duitnya dulu. Terus Akhirnya aku resign kan, perpisahan. Terus aku juga bawa yang udah aku anggap adik, gantiin aku. Dan di situ juga aku ngerasa plong ya, karena bukan orang lain gitu. Jadi meskipun aku misalnya, tapi sampai detik ini alhamdulillah aku nggak ada penyesalan. Meskipun fase-fase ini tuh fase dimana lagi sulit-sulitnya sebenarnya, karena kan nggak semua yang kita harapkan itu sesuai dengan apa yang kita inginkan kan. Iya. Gitu. Jadi tapi aku udah siap dari awal, udah siap. namanya ya. Kita nggak pernah tahu di depan itu ada apa. Ketika gue berhenti, biasa bulanan gue didapetin 7 juta. Ketika gue menjalanin usaha, ataukah mungkin bisa lebih dari di atas 7 juta, atau bahkan mungkin bisa 1 juta doang. Bener. Iya Tapi kan? alhamdulillahnya memang aku target aku 5 tahun kan. Tapi ternyata baru mau ke 3 tahun aku udah resign di toko nih. Jadi 2 tahun ke belakang aku itu gali lubang di mana-mana gitu, ngerti nggak? Sumber pendapatan aku tuh jangan satu, Jangan di store itu doang. jangan di gaji doang, jangan di store doang. Jadi aku gali tuh di beberapa sumber pendapatan. Jadi dari skincare aku dapat gitu kan pendapatannya. Terus alhamdulillah dari Shopee juga udah dapet. Terus dari toko juga udah dapet, dari endorse udah dapet. Dia tuh dari skincare itu bisa gaji sama lebihnya juga kan? Iya, lumayan lah ya. Terus dari Shopee udah bisa dapat berapa sih dari Shopee kemarin? Udah lumayan dapat 5 jutaan. 5 jutaan, gila gak sih lo dari Shopee doang? Aku coy? dari dokternya juga lumayan. Dari dokternya ya kan? Dari Cici Luvena juga dari lumayan. Cici Luvena Gitu. jadi BA-nya ya. Kerja sama. Alhamdulillah. Jadi memang kerja kerasnya Sri itu sangat-sangat membuahkan hasil. Amin. Ya kan, sangat-sangat membuahkan hasil, makanya bisa sampai kayak nggak di satu sumber doang, itu bener sih. Iya, meskipun nggak banyak, tapi kan aku kalau misalnya ngelihat orang nih ya. Nggak banyak dari mana, kalau dari satu tempat 5 juta sebulan lu bisa Tapi 50 kan jauh juta sama coy. jauh sama Teteh. Jauh Iya, kan. saya- Kalau Teh Intan kan ratusan juta Oh, di TikTok. amin. Iya kan, kalau aku kan Amin. kecil dulu aja. kecil gitu kan. Tapi alhamdulillah lah ya. Amin. Dileukeunnan ya kan. Karena nggak mungkin sih kayak langsung sekaligus semua orang tuh naik tangga satu-satu. Kalau aku Betul. percaya seperti itu. Jadi kalau misalnya lihat orang yang resinya menumpuk-numpuk. Tapi gue mikir ya, dia dalam bidang usaha pekerjaan, buka endorsement juga kan, buka endorsement, semua visit store, usaha, skincare, kerja sama-sama store-store lain, salon-salon. Terus gue mikir kayak, lu se-independent woman ini, tapi kenapa untuk percintaan lu tidak sekapel ini gitu? Nah, jadi gini loh guys, jadi setiap Sri menjalani kisah cinta yang gak heran itu selalu viral. Entah itu dari yang pertama, yang paling lama pacaran berapa lama? 6 tahun itu gagal karena orang ketiga. Itu karena orang ketiga, udah panas pahit usaha bareng juga dari situ ya? Yang 2 tahun. Yang 2 tahun itu. Terus udah gitu, Ya udah, amblas semua. amblas. Terus sempet yang viral juga bikin kaget kita semua, pacaran sama Eki.
sama Eki ya kan. Ya itu viral dodol di Instagram lu kan. Sampai netizen sama gue aja baper. So sweet itu buat pakein skincare ya kan. Kondangan itu gila, mukanya langsung merah dong pas bahas Eki. Itu cuman konten apa emang benar punya hubungan sih? Kayaknya harus dijawab sama Ekinya deh ya. Eki. Karena gue nggak, kalau gue jawab beneran dia nggak percaya. Oh jadi dia merasa dikontenin. Eki, Enggak, podcast padahal sama nggak gue konten. gitu. Pada 7 tahun lu masih sendiri, belum punya pegangan someone gitu kan, buat ke jenjang yang serius. Viral kisah cinta Sri yang selalu viral dan FYP dimanapun itu ya kan. Konten-konten kondangan dan sebagainya. Ketika lu sama Eki itu konten atau bukan? Enggak, beneran, itu beneran ada perasaan. Ada perasaan. Kalau belum jawab ada perasaan, berarti bisa dong gua tanya, lu sayang sama dia? Dulu maksudnya belum sesayang itu lah Teh, kan baru 1 bulan baru saling mengenal. Oh jadi cuma jatuhnya nyaman. Nyaman. Itu sih yang penting dulu, itu nyaman. Bukan guys. kalau langsung bilang sayang sih kayaknya nggak mungkin karena kan baru 1 bulan. Oke, jadi masih ada rasa-rasa menggebu-gebu, tersipu-sipu malu gitu kan? Bukan Berapa halus. lama sih kemarin jalan-jalan sama Eki? Kenapa bahas Eki sih? Ya gak sempat berapa lama sih? Jalan sama Eki? Berapa lama ya? Pokoknya mau 2 bulanan deh kayaknya. Padahal seru loh kalian tuh bisa kerja bareng. Iya kan? Iya, seru. pengennya sih gitu ya. Berapa lama? Mau 2 bulanan Mau 2 kayaknya. bulan terus kandas. Kandas. Kenapa? Karena mungkin beda arah. Aku bis asli, dia bis murni. Jadi balapan terus. Jadi balapan baik gitu. Entah sih bukan balapan, beda arah. Beda arah. Beda arah, mungkin dia jalurnya jalur laut, aku jalurnya jalur udara gitu kan. Gitu. Jadi nggak cocok, akhirnya putus. Putus. Berarti sempet jadian dong. Ya jadian Teh, karena kan pakai perasaan anjir. Pakai perasaan. Dia tuh Ini masih kenapa malu. bahas ini anjir? Dia masih ngerasa malu-malu, coy. Enggak, maksudnya emang itu anget-anget ya, gue juga Anget-anget nggak tai ngerti. ayam. Iya. Gue juga nggak ngerti ya, emang nggak bisa dibodohi ya publik itu. Mukanya aja merah banget, nggak bisa. Nggak bisa dibodohi di publik itu, maksudnya belum ada ujungnya gitu, ngerti nggak? Belum ada klarifikasi gitu mungkin. Oke. Nanti kita undang Ekinya, siapa tahu mau gabung ya ke podcast Coba kita. aja. Terus udah gitu putus sama Eki, ya kan? Kok cepet banget sih bisa langsung ke Adi? Oh, kalau sama Adi konten. Oh, kalau sama Adi memang konten, kebetulan viral ya. Iya. Di semua akun. Oh, itu cuma. Tapi bapernya juga itu dapet loh. Iya. Sempat ada perasaan juga nggak sih? Sama Adi. Kalau sama Adi itu bukan perasaan sama kayak Eki ya. Oh, beda. 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 Kalau sama Adi itu lebih ke keren banget sih gitu. Apa namanya dia? Adi ganteng. Dua-duanya ganteng. Gue nggak bilang Eki jelek. Eki ganteng loh guys. Dia gemes-gemesin, dia di kelas gue soalnya Eki. Gitu. Dua-duanya ganteng. Cuma kalau di Adi mungkin satu frekuensi. Seneng konten karena dia juga kan Dia saling fotografer melengkapi juga ya. Sebenarnya sama Eki juga saling melengkapi, Adi juga saling melengkapi. Kita jangan berbicara membandingkan antara dua belah pihak. Iya, saling karena melengkapi. masing-masing itu punya nilainya sendiri. Gue tuh Iya. sekarang lagi membahas tentang Adi. Tapi lu kenapa selalu membela ke yang belakang gitu? Bukan membela, maksudnya ini takutnya kan salah paham ya Oh, kan. deterjen. Gitu, deterjen. Jadi keduanya baik, keduanya juga saling saling melengkapi, saling support gitu. Cuma mungkin beda. Tapi sempat kepikiran gak sih bakalan punya relationship bersama Adi? Kalau sama Eki kan memang udah jadian tuh, terus kalau putus, kandas. Kalau sama Adi mah bercanda aja gitu, kayak misalnya abang sama adek gitu. enggak, ya dia juga meskipun konten, kalau ke aku tuh ngobrolnya ya kayak suka klarifikasi kalau dia lagi ngilang kontak gitu, ngerti nggak, kayak lagi sibuk gitu tuh. Padahal nggak usah diklarifikasi, orang konten gitu kan. Tapi dia memperlakukannya seperti itu gitu ke aku. Mendalami peran. Mungkin Mungkin Adinya suka gitu. Enggak sih, kalau Adinya nggak suka. Emang kita beneran fix konten ya. Oke, gitu. Jadi sekarang ada yang lagi deket nggak? Untuk sekarang, jadi balik lagi ya, karena memang aku punya target dan memang ada sesuatu yang belum tercapai. Kalaupun ada, nggak dulu kalau di pacaran gitu Teh. Kecuali emang dianya sosok yang imam banget gitu, baru. Imam banget gitu ya. Kalau imam banget lu nggak gini juga pasti. Iya, justru karena gue gini, gue butuh imam.
Butuh imam teh, bener kan? Iya. Iya kan? Ada Pak Imam. Ada Pak Imam. Yang namanya Imam. Nah, terus berarti dari sekarang belum ada yang dekat. Belum ada. Kamu tuh sih, ada cuma- kriteria khusus nggak sih? Mungkin di sini ada yang pengen tahu kriteria khusus cowok incaran Sri gitu kan? Yang menerima aku aja sih. Menerima apa adanya. Kalau dulu kan iya ya, apa namanya kriteria banyak. Kalau di sekarang tuh Kalau lebih- sekarang yang mau aja udahlah gitu, udah pasrah nggak nggak sih? gitu Oh, juga nggak sih. gitu juga. Yang satu planning, satu tujuan gitu. Yang- Sama-sama mau berkembang lah ya gitu. gitu. Mensupport satu sama lain. Yes, Yes, gitu. keren Ya ya. kan kalau misalnya kita punya pasangan, biar menjadi lebih kan bahagianya betul. gitu. Jadi kalau bikin sengsara buat apa berdua gitu ya, lebih baik sendiri. Gitu. Jadi kalau menurut lu kayak kepikir gak sih kan di umur lu sekarang udah 27 tahun. Terus lu posisi belum nikah. Sempet kayak gue emang harus nikah deh, umur gue udah segini, gue harus kejar. Nggak gitu? Nggak. Jadi lu membebaskan diri lu, gue nikah umur berapapun nggak apa-apa, yang penting asal gue siap. ya gitu. Oke gitu, keren sih guys, tepuk tangan. Via, tepuk tangan. Apa kartu? Ini iya. aku mau main kartu Nanti ya. Oke. Terus apa Terus lagi? orang tua lu sempat ngedesak nggak sih buat kayak cepat nikah? Nggak, Kita kan karena- dari kampung ya, Syah ya. Kadang kan orang tua tuh masih kadang suka kolot, suka kayak lu cepet nikah dong gitu. Kayak Enggak gitu sih nggak kalau orang tua aku. Enggak. Karena mungkin tahu kan, akunya masih belum mencapai target. Sebenarnya pengennya secepatnya. Tapi kalau rasanya dapatnya duda gitu masalah nggak sih? Nggak jadi masalah sih kalau aku mah duda juga. Yang penting namanya serak. Akunya serak, terus Kalau duda nggak masalah, serak yang masalah. penting. Kalau istri kedua, enggak lah, enggak. Ah? Tata jangan aja gitu sih. ya kan aja boleh dong. Nggak mau, udah capek-capek independent woman. Istri kedua. Ya kan dibagi gitu kan. Sebenarnya kan ada juga ya yang Ya kayak itu gitu. terserah individu. Gue mau nanya kalau pribadi nggak usah kayak yang kalau lain. aku nggak siap, jujur Li, nggak siap kalau jadi istri kedua. Teteh jangan ngomong kayak gitu. Kan aku udah pernah sendiri. Kalau duda nggak apa-apa lah ya. Kalau Duda nggak Duda apa-apa. punya anak nggak apa-apa. Nggak apa-apa asal dianya udah bertanggung jawab atas dirinya sendiri, mapan dengan dirinya gitu loh Teh. Tapi kalau misalnya dianya duda tapi dia nggak bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri, ya realistis aja Teh. Iya sih benar sih ya. Iya Kita kan? sudah ya benar kata Luna Maya bilang, carilah jodoh yang selevel. Iya, Selevelnya apa dalam semua pemikiran, dalam semua karena kalau elunya di sini, mohon maaf ya, laki kita di bawah, ibaratnya kayak pemikirannya dia childish atau misalnya pemikirannya nggak mau maju ke depan, itu yang ada malah bentrok terus. Gitu loh, bukan berarti Iya. kita harus enggak. Minimal kita tuh harus cari pasangan yang setara. Jadi dimana ketika kita punya pemikiran kita harus maju, jadi majunya sama-sama. Yes. Saling support jatuhnya. Sebenarnya gitu. nggak harus level Maaf dalam ya keuangan ini ya. juga ya Teh. Enggak, yang penting Cuma mau maju. kalau cewek mah ya yang penting dia itu bisa bertanggung jawab atas dirinya aja. Berarti kan dia bisa bertanggung jawab juga untuk kalau misalnya gue punya istri ya kan. betul. Sebenarnya kalau kita cewek mandiri ya Teh nggak terlalu bergantung sama cowok. Iya, kan? justru lebih enak, Shay. Tapi pemikiran cowok itu ke cewek yang mandiri malah takut Insecure. nginjek, takut apa. Enggak, jangan pikiran kayak gitu loh, Justru guys. cewek yang mandiri itu mengerti cari uang itu susah. Iya. Ya. Jadi kita cari sama-sama aja gimana? Anjay. Gitu. Keren loh Sri, Terus? sangat menginspirasi banget. Masih Kamu tuh Sri? anak keberapa sih dari berapa Satu. bersaudara? Oh, kamu Ada kamu anak pertama dari 2 bersaudara. Jadi cuma 2 doang. Cewek, dua-duanya sama si Dede yang sering ikut kamu itu. Ya. Dede juga itu luar biasa loh. Ya, dia berkorban lebih dulu dibandingkan aku. Contohnya gimana berkorban Resign lebih dulu? lebih dulu. Emang dia kerja di mana Di sebelumnya? Telkomsel. Oh, dia Telkom juga. Jadi aku masukin juga dia kerja untuk gimana caranya cari uang itu susah kan. Jadi nggak aku enakin juga posisinya meskipun ada gitu ya lowongan-lowongan yang itu. Jadi aku juga suruh dia jadi SPG-an dulu. Oh gitu, tapi dia manut ya ngejalanin Udah gitu. SPG terus dia jadi staff di Telkomsel, akhirnya dia resign buat fokus ngurusin toko aku. Oke, Sri, kalau berbicara untuk masa depan, planning kamu ke depan ada rencana apa sih? Banyak. Tapi kalau rencana nggak boleh dijelasin. Nggak boleh. Tapi kamu punya begitu banyak planning. Banyak banget kalau gue punya banyak duit, gue mungkin udah apa ya? Ide-ide gue tuh udah tersalurkan gitu. Oke. Berhubung ya mentok di modal ya. Mentok di modal. Berapa sih? Dompet, Via, dompet mana? Makanya ini mau minta modal. Bisa gak sih? Bisa lah, Modalin bisa diatur itu, Syai. Asal jelas aja ya nggak sih? Jelas, Gitu. pasti. Oke. Sri, ada pesan nggak sih buat seluruh followers kamu yang aktif banget itu?
Apa ya pesannya? Pesan apa? Pesan-pesan moral, karena kan kita tahu nih Sri ini kan sering dihujat. Dia tuh kadang kalau lagi bikin story sama orang-orang yang gue tuh nggak ngerti ya, kalian tuh selalu mengkubu-kubukan ada gitu mah levelnya di atas Sri. Si Sri mah paling gabung ke situ juga cuma mau pansos, suka ada yang kayak gitu nggak kan? Ada lah banyak. Ada kan? Nah, untuk lo menanggapi netizen itu pernah awalnya sakit hati atau emang ya udah bodo amat? Aku sih nggak pernah. Aku selalu kalau hal-hal baik aku pikirkan. Kalau hal-hal buruk yang menyakiti aku nggak mau pikirin. Ngapain? Buang-buang energi. Buang energi ya. Jadi dia senang guys, semakin dihujat dia semakin naik katanya gitu. Bener, karena hidup dia cuma ngurusin hidup aku doang. Sementara aku aja udah pusing. Berarti mikirin lebih sibuk lu daripada dia yang menilai lu ya. Gitu. Jadinya kan kita juga kayak Teteh nih misalnya kita mau pergi aja pusing ya mikirin pakai baju apa, tapi dia masih sempat gitu mikirin hidup gue gitu. Iya sih. Iya kan? Sri cantik nggak guys gue dandanin? Cantik ya. Ini aku didandanin sama Teh Intan pakai anti ya. pakai Elegan ya guys. Jadi pesannya apa ya? Pesannya intinya di mental sih ya, yang banyak di mental. Jangan pernah pedulikan omongan atau kritikan orang lain, karena yang berhak mengkritik kita itu cuma orang tua kita. Jadi kalau ada kritikan dari orang lain yang nggak deket sama kita, yang tiba-tiba komen, gak usah didengerin. Meskipun kritikan itu benar, kalau benar diambil, tapi jangan dimakan hati. Tutup telinga aja lah ya. Karena orang yang berkomentar tentang hidup orang lain itu, dia itu sebenarnya nggak berattitude gitu loh Teh, karena nggak boleh juga kan tidak bermanfaat mengkritik orang lain. Mengkritik membangun itu boleh, bukan menghujat. Mengkritik dan menghujat itu beda Sri. Iya, cuma maksudnya mengkritik juga ada kategori pantas nggak pantasnya. Jangan pernah, Nabi pun bersabda guys, jangan pernah mengkritik atau memarahi seseorang di hadapan banyak orang. Iya, karena itu bukan mengkritik, meskipun di tapi DM menjatuhkan. juga. Iya, meskipun di DM juga nih Teh, kalau nggak deket, nggak kenal, itu nggak pantas untuk mengkritik. Bagi aku ya, bagi aku, kecuali ini udah dekat, itu pun harus pelan-pelan, harus hati-hati kan gitu. Karena orang sibuk mah nggak ngeritik hidup orang. Iya sih. Apa? Jadi berarti kan kalau misalnya ada yang ngeritik kita, berarti dia nggak sibuk. Semua ini guys gini loh, semua yang dipertontonkan di story, di konten itu hal yang berhak untuk kalian tahu. Iya. Bener gak sih? Bener. Makanya kita share, makanya kita bagi. Iya. Kalau ada yang personal tidak kita bagi, itu berarti bukan untuk konsumsi publik. Yes. Betul. Jadi apa yang kalian lihat kita di media sosial itu adalah perkontenan atau memang kita yang ada di media sosial. Realitanya belum tentu begitu. Iya, jadi mengenal seseorang itu jangan dari katanya. Dari siapa? Harus jalan, ngobrol. Kayak Sri juga kan kenal sama aku, ya kan ternyata perjalanan panjang. Sebobrok ini gitu ya kan. Aku juga ternyata segoblok itu ya. Iya kan? Ya. Tuh, di belakang layar tuh kita kayak gitu guys. Gue kan segoblok itu, apalagi urusan bahasa Inggris. It's okay, no problem. Gue itu benar-benar kalau untuk bahasa Jadi Inggris. apa tuh gue lucu, ada lo yang ngomong apa? Yang ini? Seat belt. Kan harusnya lo bilangnya belt. Iya, kan harusnya seat belt. Enggak harusnya belt, cuma gue bilang seat belt. Iya. Jadi jangan lupa guys pakai seat belt. Padahal maksud dia itu belt. Sebenarnya gitu. aku ngerti, tapi kadang-kadang lidah ini paralel gitu ya. Itu trouble gitu tuh di gagal fokus. Nah, salah satu yang bikin si Eki gedek sama gue itu dari gue tuh kalau ngomong nggak nyambung. Oh, balik lagi ke Eki. Jadi karena kangen gak sih tapi sama Eki? Kangen gak ya? Kangen gak sih? Ih, dijauhnya di sini. Nggak sih, nggak. Tapi dia pribadinya baik kan? Baik banget. Keluarganya? Baik banget justru dari keluarganya dibandingkan yang sudah lo kenal, keluarga yang lain, keluarga yang paling baik. Yang paling aku suka. Keren sih. Keluarganya baik, Bibi nonton ya. Jadi lebih ke, kalau ke Eki sekarang lebih ke, ini kelihatan nggak ya? Enggak. Lebih ke suka sama kepribadiannya ya, apa ya namanya? Keluarganya. Iya, keluarganya. Jadi aku tuh cinta sama keluarganya. Oh, cinta juga sama keluarganya ya. Cinta. Luar biasa guys. Oke, Sri, thank you sudah mau mampir di Intim, obrolan intim bersama Intan Imelda ya. Luar biasa, sukses terus Sri. Thank you, sangat memotivasi untuk kita semua, menginspirasi juga. Sehat selalu untuk kamu. Makasih, ditunggu gebrakan-gebrakan yang barunya ya. Oke guys,
Saya Intan Imelda pamit undur diri. Jangan lupa di komen dan di like ya untuk akun YouTube-nya, Instagram kita juga. See you di next intim selanjutnya. Bye bye. Dan nih aku mau kasih tahu yang dipenasaranin komen di bawah. Komen di bawah. Mau dibahas apa? Undang Eki.